Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat tani porang dimanapun berada, selamat beraktivitas. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan juga diberi kelancaran dalam segala aktivitas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Masih bersama saya di Alfian di channel. Tentunya masih membahas seputar tanaman porang. Ya kawan, ini sedang berada di lahan porang, melakukan perawatan sebelum melakukan pemupukan, sebelum memberikan pemupukan susulan atau pupuk tambahan. Ini alhamdulillah untuk perkembangannya, setelah usia kurang lebih 2 bulan setelah tanam, ini sudah seperti ini, sudah kisaran 70-80% sudah mekar daun kondisinya. Nah, ini waktunya sebentar lagi untuk pemberian pupuk. Namun ada tahapan-tahapan lain dalam perawatan tanaman porang ini yang tidak kalah penting dengan pemupukan, terutama kalau kita tidak menggunakan sistem yang modern, yaitu menggunakan mulsa seperti yang saya terapkan. Ini adalah sistem tradisional, menanam porang dengan sistem tradisional, bukan sistem yang modern. Ini tanpa menggunakan mulsa, dan inilah resiko yang perlu kita hadapi atau pekerjaan yang perlu kita lakukan dalam perawatan tanaman porang, yaitu pembersihan pada rumput atau gulma yang ada di sekitar tanaman porang kita. Dalam budidaya tanaman porang, pembersihan rumput itu adalah hal yang wajib kalau bagi saya. Karena apa? Rumput gulma ini sangat mengganggu pertumbuhan tanaman porang, apalagi nanti ketika kita memberi pupuk pada tanaman porang kita, itu perakarannya pasti akan sangat mengganggu dan akan terjadi perebutan nutrisi antara rumput dan juga tanaman porang kita. Karena untuk tanaman porang sendiri jenisnya tanaman yang berakar serabut dan berada di bagian atas akarnya, seperti ini. Akarnya berada di bagian atas, dia sama persis seperti akar-akar rumput. Itu kalau tidak kita bersihkan rumputnya, maka pertumbuhannya akan sangat terganggu. Nanti rencana setelah dilakukan penyiangan gulma ini, akan saya lakukan pemupukan. Ini tadi baru dapat sedikit, ini sebelah bawah dengan yang ini. Itu yang sebelah bawah yang belum saya lakukan penyiangan, rumputnya sudah seperti itu, sampai-sampai tanaman porangnya tidak kelihatan. Oh ya, ini dari umbi belah ya kawan, dari itu yang dari umbi belah, saya tanam dari umbi belah. Alhamdulillah pertumbuhannya sudah hampir 100%. Ini muncul tunas, tapi rata-rata masih seperti ini, kuncup dan seperti ekor kuda. Yang sudah mekar daun seperti ini baru kisaran 40-50% untuk yang umbi belah. Ini sebelah atas pun sama, ini umbi belah juga. Ini rata-rata masih kuncup. Kalau untuk penggunaan pestisida, kalau untuk penggunaan herbisida itu dengan dosis yang tertentu, itu ada kawan-kawan tuh yang bilang kalau aman. Kalau tahun lalu saya menggunakan herbisida yang jenis kontak, itu ketika tanaman porang masih berupa kuncup seperti ini, itu memang tidak ngefek atau tidak ada efek yang buruk pada tanaman porang. Tapi kata kawan-kawan itu yang sudah pernah menerapkan, kalau tanaman sudah mekar daun seperti ini, alangkah baiknya menggunakan herbisida atau racun rumput yang jenis sistemik. Tapi karena ini tanaman saya ini jenisnya tanaman tumpang sari, ada yang tanaman durian, ada alpukat, jadi saya mau menggunakan penggunaan herbisida yang jenis kontak, itu
saya rasa sayang nanti kalau ada pengaruh atau efek yang kurang baik pada tanaman-tanaman yang lain. Meskipun tanaman porang bisa bertahan karena kadar air yang ada di bagian batang untuk tanaman porang ini memang terbilang banyak. Jadi mungkin kalau terkena racun rumput yang jenis kontak, dia masih bisa, yang racun rumput yang jenis sistemik mungkin dia masih bisa bertahan. Tapi kalau untuk tanaman jenis kayu-kayuan seperti tanaman buah seperti durian ini, itu jenis akar kering, biasanya akan sangat berpengaruh, akan membawa dampak yang kurang baik pada tanaman jenis akar kering seperti cengkeh seperti ini. Nah, untuk itu ini saya lakukan pembersihan rumput hanya dengan cara manual. Seperti tahun-tahun yang lalu pun melakukan pembersihan dengan cara manual. Ya, mungkin nanti selama satu musim atau kurang lebih dalam usia porang ini 5-6 bulan itu melakukan pembersihan rumput itu selama 3 kali. Tiap-tiap mau memberikan pupuk tambahan atau pupuk susulan. Itu selalu, kalau saya itu selalunya saya bersihkan rumputnya, saya cabuti minimal pada bagian gulutan atau sekitar pangkal-pangkal batang. Untuk yang bagian parit nanti kalau sudah terlalu banyak rumputnya itu cukup dipotong, disiangi dengan sabit. Kalau yang pakai mulsa lebih efisien. Untuk kerja yang satu ini biasanya tidak perlu melakukan, kalaupun ada rumput yang tumbuh itu hanya di bagian-bagian yang tidak tertutup oleh mulsa. Tapi kalau yang sistem manual seperti ini memang wajib untuk kerja yang satu ini, matun. Ya, mungkin itu sedikit berbagi dari saya, semoga bermanfaat sekaligus buat dokumentasi dan buat sobat-sobat tani semua, khususnya petani porang, baik yang masih pemula ataupun yang sudah senior, tetap semangat dan salam sukses untuk semua petani porang di seluruh Nusantara. Sebelum video saya akhiri, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat berikutnya. Ya, terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.